Sintayong resmi panggil 2 pemain baru jelang lawan Vietnam. PSSI punya direktur teknik baru buat skuad Garuda, berasal dari Jerman hingga Inggris. Pakar AFC analisis lemparan jauh Pratama Arhan, bikin pemain Vietnam bengong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari Sintayong. Ya, pelatih timnas Indonesia itu memanggil 2 pemain baru melawan timnas Vietnam di leg kedua. Pemain itu adalah Rahmat Irianto dan Muhammad Ferrari. Kabar itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Segera diketahui sejumlah pemain timnas Indonesia dikabarkan terkena demam. Beberapa nama yang dikabarkan terkena demam adalah Pratama Arhan, Ivar Jenner, Sandy Wells, Rafael Strijk, Muhammad Riyandi, dan Nadeo Argawinata. Sandy Wells pun sudah dipastikan absen di laga melawan Vietnam. Namun bukan karena sakit, melainkan karena akumulasi kartu kuning. Sebelumnya Nadeo Argawinata dan Mark Klok juga dipastikan absen di laga mendatang karena mengalami cedera. Banyaknya pemain yang mengalami masalah kebugaran membuat Sintayong berinisiatif memanggil pemain lain. Pertama ada Hernando Ari yang diplot menggantikan Nadeo. Hernando Ari sudah berangkat ke Hanoi, Vietnam pada Sabtu 23 Maret 2024. Kemudian pada siang ini giliran Rahmat Irianto dan juga Muhammad Ferrari yang berangkat. Selain 3 nama di atas, sejatinya timnas Indonesia mendapatkan 3 amunisi tambahan yang di laga pertama absen. Dia adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan juga Asnawi Mangku Alam. Kehadiran Tom Haye dan kawan-kawan diharapkan menambah daya gedor skuad Garuda. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Vietnam di Hanoi demi memperbesar peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui 3 pertandingan di grup F, timnas Indonesia duduk di posisi 2 dengan 4 angka, atau menempati batas akhir tim yang lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia terpaut 5 angka dari Irak di puncak klasmen, dan unggul 1 poin dari Vietnam di tempat ketiga. Kabar selanjutnya datang dari Pratama Arhan. Ya, pakar AFC turun tangan usai dituntut banyak pihak untuk menganalisis mengapa lemparan Pratama Arhan masih jadi momok mengerikan bagi Vietnam. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat performa gemilang Pratama Arhan yang masuk di babak kedua. Spesialisasi Pratama Arhan yakni lemparan ke dalamnya sukses membuat Vietnam kelabakan dalam melakukan antisipasi hingga memunculkan kemelut. Beruntungnya kemelut tersebut bisa dimanfaatkan oleh Egy Maulana Fikri dengan baik untuk mencetak gol ke gawang timnas Vietnam. 1 gol tersebut bertahan hingga akhir laga. Vietnam lagi-lagi harus menelan pil pahit kekalahan karena lemparan Pratama Arhan. Bukan kali ini saja terjadi. Di SEA Games 2023, Vietnam U22 asuhan Philippe Trousseur terbobol 2 gol dari skema yang sama. Pratama Arhan hanya mengacak-ngacak lini bertahan, tetapi juga mental serta psikologis pemain Vietnam karena lemparan ke dalamnya itu. Lewat sebuah tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadi, Rizan Rosan mengungkapkan alasan betapa mengerikannya lemparan ke dalam Pratama Arhan. Menurut Rosan, kekacauan lini bertahan Vietnam dimulai ketika pemain mereka tidak bisa menghalau atau memenangkan perebutan bola pertama pada Pratama Arhan. Kondisi itu akan memunculkan kemelut, ditambah banyaknya pemain timnas Indonesia yang berada di dalam kotak penalti lawan. Banyak orang yang meminta saya menganalisis kekalahan tim Vietnam. Tentu saja jika Anda tidak bisa memenangkan perebutan bola pertama, dalam situasi seperti ini, pertahanan akan semakin kacau. Namun, di saat yang sama, mereka juga akan kewalahan di area penalti, area di mana bola diperkirakan akan muncul dari lemparan ke dalam. Saat bola melewati lapisan pertahanan pertama, tim Vietnam hanya memiliki 3 pemain menghadapi 5 pemain Indonesia. Mereka mengatur banyak pemain di area penalti, tetapi berada di posisi yang salah.
Jadi saya bisa mengatakan lini pertahanan Vietnam sudah benar. Saat bola sampai di kaki bek berkebangsaan Vietnam tersebut, ia kaget saat menghalau bola dan kemudian bola meluncur ke arah Egy Maulana Fikri yang berdiri di posisi yang tepat. Ia pun memanfaatkan situasi kemalu tersebut untuk mencetak gol lagi bagi timnas Indonesia. Imbuh pengamat tersebut. Kabar selanjutnya datang dari PSSI. Ya, PSSI telah menentukan 4 calon untuk mengisi posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Yang menariknya berasal dari 4 negara berbeda, yakni Jerman, Belanda, Spanyol, hingga Inggris. Menurut Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir, pihaknya akan mencari kandidat terbaik untuk bisa mengisi peran penting dalam proses meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia tersebut. Sebagaimana diketahui, PSSI memang tengah mencari sosok dirtek baru. Untuk saat ini, posisi tersebut masih dijabat oleh pelatih timnas Indonesia U20 yakni Indra Syafri. PSSI nyatanya tidak ingin asal pilih sosok untuk nantinya mengemban jabatan dirtek. Erick Thohir mengungkapkan bahwa saat ini sedang memilih siapa sosok yang tepat untuk nantinya menjadi dirtek PSSI. Sudah ada 3-4 nama yang masuk. Ada dari Jerman, dari Belanda, dari Spanyol, satu lagi dari Inggris. Saya sedang review siapa yang terbaik, ucap Erick Thohir. Erick Thohir menjelaskan bahwa ada 3 hal utama yang akan dijalani dirtek PSSI. Mulai dari meningkatkan kualitas pelatih yang ada saat ini hingga meracik pakem sepak bola Indonesia yang tepat. Oleh karenanya, dia memilih betul-betul 4 nama yang sudah dikantonginya itu. Karena kembali, fungsinya dirtek nanti kan ada 3. Nomor 1, bagaimana memastikan para coach yang sudah ada di Indonesia bisa memastikan dengan review secara independen mereka adalah tolak ukur, tutur Erick Thohir. Yang kedua, juga saya mengharapkan dirtek ini juga nanti dibantu yang muda untuk mulai melakukan tadi pendalaman bagaimana pelatih di Indonesia 2 tahun ke depan harus punya jumlah data pelatih yang tarafnya sudah taraf bagus. Karena salah satu review yang saya dapat dari beberapa pelatih tim yang saya turunkan ke lapangan, dari luar negeri mereka melihat standar pelatih kita harus ditingkatkan. Cerang Erick Thohir. Yang ketiga, secara jangka panjangnya, kita harapkan juga dengan ada dirtek dengan pelatih-pelatih senior seperti Coach Indra, Coach Sintayong, sekarang ada Coach Setoru dari Jepang, Coach Nova, ya kita bisa mulai menemukan apa sih permainan sepak bola versi Indonesia, sambung Erick Thohir.